warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh senang banget karena kalian dalam kondisi yang bahagia. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya? Boleh lihat semuanya masuk. Alhamdulillah berarti sehat semua, udah siap untuk belajar ya. Nah, sebelum kita belajar, biar makin diberi kelancaran dan kemudahan serta berkah yang banyak, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita. Diana, silahkan memimpin doa. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Diana. Nah, anak-anak ketemu lagi sama Bu Helin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi coding dan kecerdasan artifisial ya. Tapi materinya lebih tepatnya apa nanti kita cari tahu sama-sama ya. Nah, kita udah berdoa biar pembelajarannya makin lancar. Bu Helin ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, ikutilah seluruh kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Silakan anak-anak mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, apabila terdapat kesulitan dalam penjelasan Bu Guru, silahkan kalian bertanya. Tapi seperti biasa, kalau mau bertanya harus angkat tangan terlebih dahulu. Nanti Bu Helin izinkan kalian bisa bertanya. Ya. Nah, dari keempat kesepakatan kelas ini, ada yang mau bertanya mungkin? Tidak ada? Bisa kita sepakati? Bisa. Semua sepakat? Oke, sepakat. Kesepakatan kelas sudah kita buat. Nah, biar makin seru belajarnya, biar makin semangat juga belajarnya, Bu Helin ada permainan dulu nih. Kita kan pemanasan dulu ya kalau mau belajar ya. Nah, pemanasannya apa? Bu Helin punya games namanya Sapu dan Namaku. Nah, gamenya seperti apa? Sekarang anak-anak bisa berdiri. Nah, ini sapu. Nah, selanjutnya gimana Bu Helin? Nanti anak-anak akan membuat lingkaran, kita nanti akan ke depan buat lingkaran. Setelah itu kita akan bermain. Mainannya seperti ini. Bu Helin akan berada di tengah lingkaran terlebih dahulu, memegang sapu. Habis itu Bu Helin akan mengoper si sapu ini kepada nama yang disebut Bu Helin. Misal Bu Helin panggil Rahma, kayak gitu. Berarti Rahma harus ke tengah dan mengambil sapu. Sapunya nggak boleh jatuh. Kalau jatuh berarti sapunya. Kalau jatuh berarti kalian kalah. Nah, biar makin paham, sekarang anak-anak boleh ke depan situ terlebih dahulu, biar Bu Helin geser ini. Nah, anak-anak nanti kan nama gamesnya adalah Sapu dan Namaku ya. Ini Bu Helin di tengah dulu sebagai contoh. Habis itu tak panggil anaknya. Misal Bu Helin panggil Naila. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, yang dipanggil harus siap, harus fokus makanya. Ya, siap kita mulai? Nah, yuk. Paham ya? Gak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Zia. Zia ke tengah. Nah, terserah Zia mau panggil siapa. Naila. Oke. Rizka. Oke, biar tambah seru agak mundur lagi satu langkah. Nah, biar rada adoh engko. Ima. Oke, hampir saja. Yuk, lanjut. Gak ada yang manggil Bu Helin ini ya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Bu Helin sama kalian tadi kan udah bermain sama alat yang dipegang sama Bu Helin ya. Alatnya namanya apa ini? Sapu. Alatnya sapu. Nah, anak-anak Bu Helin mau tanya nih tentang alat yang dibawa sama Bu Helin. Kira-kira di mana sih kalian sering memakai alat ini? Di rumah. Di rumah ya. Buat apa emangnya ini? Oh, buat nyapu. Terus kalau kalian menyapu, yang disapu apa? Lantai. Bukan jendela? Oh, bukan, lantai ya. Nah, kenapa kok harus menyapu lantai anak-anak? Buat apa sih emangnya? Biar bersih, terus apa lagi? Apa lagi kira-kira?
Tidak kotor, apalagi indah nggak lantainya jadinya? Iya kan, kalau nggak ada sampah, nggak cuma bersih, tetapi juga indah. Nah, ngomongin soal hal yang bersih-bersih, alat yang kita pakai untuk bersih-bersih, cocok banget yo sama materi hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita itu akan membahas ini loh anak-anak. Pemecahan masalah sehari-hari menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal atau rumah kita. Rumah kita kan enak bersih apa enak kotor? Bersih kan? Nah, maka dari itu hari ini kita pelajari bersama dan semoga materinya ini bisa membantu kita untuk diterapkan di rumah. Nah, anak-anak kalau kemarin kan kita belajar mengenai berpikir komputasional yang sudah dibagikan sama Bu Helin, betul? Nah, sekarang kita terapkan berpikir komputasional tersebut dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ini dia sebelum kita masuk ke materi tak tunjukkan dulu tujuan pembelajarannya. Ada dua. Yang pertama, kalian itu mampu memahami masalah sederhana, terutama yang berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah atau tempat tinggal melalui diskusi kelompok. Ya, nanti ada kegiatan berkelompok sama ada kegiatan individu. Kemudian yang kedua, kalian tuh mampu memerinci. Memerinci itu adalah menyebutkan secara detail berbagai cara dan alat yang digunakan untuk menjaga kebersihan tempat tinggal ya. Tentunya kalau yang ini kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Lanjut anak-anak. Nah, belajar pasti ada manfaatnya. Boleh nggak mungkin ngajar kalian nggak ada manfaatnya yo. Nah, manfaatnya ini yang pertama, kalian tuh bisa menerapkan prinsip-prinsip berpikir komputasional seperti dekomposisi dalam konteks nyata. Jadi hari ini kita akan banyak menggunakan salah satu prinsip berpikir komputasional yakni dekomposisi. Yang kedua, kalian tuh dapat berpikir komputasional membantu menyelesaikan masalah kebersihan dengan cara membaginya menjadi tugas-tugas yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dikelola atau mungkin lebih mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir, kalian tuh mampu menyadari bahwa menjaga kebersihan rumah adalah bagian dari tanggung jawab bersama agar kita itu hidup sehat, nyaman, dan juga bebas dari penyakit. Enak sehat apa enak sakit? Sehat pastinya ya. Nah, langsung saja kita mulai masuk ke materi. Nah, Bu Elin punya gambar kayak gini nih. Nah, anak, Bu Elin mau tanya nih, pernah nggak rumah kalian itu kayak gini? Pernah, Diana pernah, Nganggu pernah, Zia juga pernah. Siapa lagi yang pernah? Boleh angkat tangan? Ima, oke. Ima juga pernah rumahnya kayak gini, yo. Nah, terus anak-anak, gimana perasaannya lek punya rumah yang kayak gini gimana? Jijik yo, terus apa lagi selain jijik? Bau, enak yo baunya yo. Nah, terus anak-anak, nyapa kok merasa seperti itu? Kok jijik, kok bau? Kenapa kok kalian merasa seperti itu? Apa sih ya, Sik Bil, tak kesini. Apa sih? Karena tidak nyaman, apalagi boleh. Karena kotor, apalagi siapa lagi mau menjawab? Boleh. Tidak ada benar, tidak ada salah ya di sini. Kita bebas mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Rizka mungkin? Kenapa? Kok merasa jijik, merasa bau? Kenapa? Nggak dibersihkan. Oke, nah anak-anak kalau kalian punya rumah yang seperti kayak gini, khususnya bagian apa ini? Bagian apa ini kira? Dapur. Apa sih yang akan kalian lakukan? Dibersihkan. Bagian apa saja nih anak-anak yang perlu dibersihkan? Ada yang mau menjawab? Lantai, lantainya dikapak nih, Nai. Lantainya dipel, betul. Ada lagi. Piringnya kenapa? Piringnya dicuci, apalagi? Rahma mungkin. Yo, apa Rahma? Kompornya? Kompornya dibersihkan. Ada yang mau jawab lagi? Piye. Mejanya dilap dari Ima. Oke, terima kasih ya anak-anak. Nah, ada banyak banget yang perlu kita lakukan. Kayak tadi dari Naila, katanya, itu Bu, lantainya dipel. Nah, lantainya kotor apa bersih ini? Kotor ya. Terus dari Zia, piringnya Bu, dicuci. Nah, itu ketok tumpuannya yang sangat tinggi ya itu ya. Terus dari Rahma,
kompornya Bu dibersihkan. Nah ini kompornya kan kotor ya, ada bekas-bekas minyak ya. Terus ada lagi dari Ima, itu Bu mejanya dilap. Nah udah bagus banget cara-cara yang kalian sebutkan. Nah tadi kan caranya ada banyak yo yang harus kita lakukan untuk membersihkan bagian itu. Alatnya opo cah yang diperlukan untuk melakukan itu tadi? Ada yang mencuci, ada yang mengepel, itu butuh alat apa saja kira-kira? Kain pel, betul. Spons cuci piring, apalagi? Kain lah, betul ya. Kita kan tadi mau mengelap yo, pinter. Apalagi? Kira-kira? Ada lagi? Apa? Sapu, betul. Sebelum dipel biasanya harus disapu. Nah, ada banyak ya ternyata alat-alat yang bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan tadi. Nah, tentunya anak-anak, kalian tuh pengen merubah ini yang semula seperti itu menjadi seperti ini. Betul? Nah, sudah enak dipandangnya. Nah, kalau kayak gini kan kita mau yo berlama-lama. Bu Helin aku nggak apa-apa nih kayaknya sedih blek apa-apa karo turu arung nginep nggak apa-apa Bu Helin. Bersih soalnya yo. Piringnya sudah dicuci, kompornya wis bersih. Ya, weh enak apik masak nih kene nyaman yo anak-anak yo. Nah, anak-anak kalian tadi udah bagus banget menyebutkan cara-cara yang bisa kita gunakan untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Plus alatnya juga sudah disebutkan dengan lengkap. Sip, bagus, mantap. Nah, anak-anak, sayangnya Bu Helin ini dapat curhat nih dari salah satu siswanya Bu Helin. Namanya Cia. Pernah kenal Cia enggak? Belum kenal, nanti tak kenalin sama si Cia ya. Nah, ini dia. Namanya Cia, ini anaknya kayak gini. Biasanya di kelabang loro iki lho, Cah, bocah. Biasanya dolanan ning ngarepan kuwi. Namanya Cia. Hari ini tuh Cia dimarahi sama ibunya karena ia membuat ruang tamu dan kamar tidurnya berantakan serta kotor. Weh. Nah, akhirnya karena Cia yang membuat kotor, berarti Cia yang harus membersihkan. Sayangnya Cia tuh cuma dikasih waktu sedikit sama ibunya. Nah, karena Cia ini masih kecil, dia bingung. Gimana caranya ya? Ruangannya ada 2, kotor semua. Terus gimana ini? Nah, Cia minta bantuan kalian untuk memberikan solusi tentang cara-cara yang bisa dilakukan oleh Cia untuk menjaga kebersihan kamar tidur sama ruang tamu. Lalu kalian juga dimohoni bantuan sama si Cia untuk menyebutkan alat-alatnya. Biar nanti si Cia bisa mudah melakukan menjaga kebersihan kamar-kamar yang dibuat kotor oleh oleh Cia tadi ya. Nah, ayo kita bantu Cia untuk membersihkan kamar-kamarnya ya anak-anak, setuju? Setuju. Nah, biar kerjanya lebih mudah, hari ini akan kita bagi kelompok. Kita bagi 2 kelompok yang anggotanya 3 ya. Tapi Bu Ilin membaginya nggak akan langsung dibagi kayak gini. Naila ke sana, Ima ke sana. Tidak, kita akan membuatnya lebih seru pakai aplikasi spin wheel anak-anak. Nah, ini sudah disiapkan sama Bu Helin aplikasinya. Kita akan menunjuk siapa yang jadi kelompok 1, nanti sisanya berarti kelompok 2 ya. Kita tunjuk 3 anak yang jadi kelompok 1. Nanti untuk kelompok 1 bisa duduk di sebelah situ dan kelompok 2 bisa duduk di sebelah situ. Oke? Nah, kita pilih dulu ya. Kelompok 1. Yang pertama adalah jreng Rahma. Oke, siap-siap pindah ya Rahma. Sebentar kita carikan temannya Rahma dulu, 2 anak. Ayo Ima apa Naila? Ima. Terakhir untuk kelompok 1 adalah berarti Diana. Nah, silahkan kalian menempati posisi di situ kelompok 1, di situ kelompok 2. Silahkan pindah. Tasnya tidak perlu dibawa dulu, nggak apa-apa. Alat tulisnya jangan lupa dibawa ya. Oke.
Oke. Oh, Friska nggak pindah ya? Oh, pas banget ya dia di sana ya. Oke. Nah, biar lebih mudah, ini boleh digeser ke sebelah situ, Zia. Untuk Ima boleh digeser sebelah sana ya. Silakan. Yang sampean. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa melihat gambar yang ada di dekat kelompok kalian. Itu ada gambar untuk kelompok 1 dan di situ ada gambar untuk kelompok 2. Nah, itu adalah ruangan yang dibuat berantakan sama kotor sama siapa tadi namanya? Sama Cia. Nah, dibuat kayak gitu loh sama si Cianya tuh nih. Marah nggak ibunya? Marah. Kita jadi ibunya pasti marah yo. Nah, kalian harus membantu Cia untuk memberikan saran kira-kira cara apa saja yang bisa dilakukan dan juga alat apa saja yang bisa digunakan. Nah, tak kasih tahu dulu ya sebelum tak bagikan. Nanti kalian akan dibekali sama Bu Helin 2 jenis kertas. Yang pertama yang ada gambarnya tangan sama ini, list ini kalian harus mengisi dengan cara apa saja yang bisa dilakukan oleh Cia. Oke. Kemudian kalau untuk yang ada gambarnya sapu sama pengki atau cikrak wes, kita dalam bahasa Jawa menyebutnya cikrak yo. Nah, kalau yang ini kalian tulis alat apa saja yang bisa digunakan oleh Cia untuk menjaga kebersihan ruangannya. Jangan sampai keliru menulisnya ya. Kalau yang ini cara, kalau yang ini adalah alatnya. Paham sampai sini? Nah, selain kalian dibekali sama ini oleh Bu Helin, kalian juga akan dibekali dengan nih. Kalau kita nggak tahu posisi awal dari ruangan itu kan bingung menentukan bersihinnya harus kayak gimana. Kalian itu juga dibekali sama Bu Helin. Yang pertama, gambar ruangan versi bersihnya. Lalu gambar ruangan versi kotornya yang versi lebih kecil. Jadi nanti kalian nggak usah bolak-balik mesakne Rahmanku kurung kuning kono dhek yo. Men bolak-balik. Nah, terus sama nih semua sudah ada versi bersih dan versi kotor. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada. Bu, terus lek menempelkan pakai apa, Bu? Nih, ditempelkannya pakai double tip ya. Oke. Nah, sebelum kalian mulai menjawab, Bu Helin akan kasih waktu kalian selama 5 menit untuk berdiskusi. Kira-kira nanti siapa tugasnya yang menulis, siapa tugasnya yang menempel. Nah, silakan dibagi dulu ya. Tak kasih waktu mulai dari sekarang, silakan dibagi dulu. Mulai tak bagikan alat-alat yang akan kalian butuhkan untuk bekerja kelompok. Sudah dibagi ya tadi tugasnya? Oke. Ini sebentar, mungkin ke sini dulu kalau gitu. Oh ya, anak-anak silahkan disebutkan sebanyak-banyaknya cara yang bisa kalian sarankan untuk Cia ya. Nih, untuk kelompok 1, ini yang cara masih satu lagi, sebentar. Ini yang alat. Jadi nanti 1 sama 1 ya. Oke. Nih. Ini. Pas yo. Oke, boleh pindah dulu ya. Ini untuk kelompok 2. Ini gambarnya, benda usah wira-wiri kalian. Terus ini tadi untuk cara, ini alat. Ini, dan ini. Oke. Nah, anak-anak untuk bekerja kelompok, Bu Helin akan kasih waktu 15 menit saja. Jadi silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Silahkan tadi pembagian tugasnya kalian laksanakan. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Silahkan. Pak. Oke. Oke, boleh. Nanti yang sebelah sini ditulis alatnya ya yang diperlukan. Pengki. Bahasa Indonesianya pengki. Nih, gambarnya yang ini. Menggunakan tangan, misalnya kayak gitu. Boleh. Apa-apa.
Itu yang dicoret-coret. Itu emang sengaja. Cia tadi kan juga mencoret-coret dinding. Ya toh. Nih dicoret-coret sama si Cia dindingnya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Ya, ini versi bersih, ini versi kotornya. Biar kalian punya bayangannya. Kalau bersih kamarnya Cia itu kayak apa toh? Bagi yang sudah, nanti bisa ditempeli double tip belakangnya, terus ditempel ke fotonya yang besar itu, ya. Wih, lengkap ya caranya. Sip, sip, sip. Nanti biar nggak bingung ya si Cia ya. Buat apa? Buat ini, buat mengembalikan tanahnya ke pot. Bisa pakai itu, apa ya itu? Kamu bisa pakai sekop untuk mengembalikan ini. Ini tak bantu. Nah, bisa digunting, terus ditaruh belakangnya sini. Nah, terus ditarik dong ini. Nah, udah bisa ditempel, nggak ditarik. Bisa? Oke, silahkan bisa ditempel di sebelah sana untuk kelompoknya Zia. Tempel di bagian yang kamu tulis kotornya. Berarti kalau menyapu bisa di sini, enggak apa-apa. Ini kan juga berserakan toh. Oh, oh, betul. Buat enggak? Apa agak sini boleh? Iya, betul. Nanti ditempel ya. Ini. Nah, berarti kan kamu pengen merapikan ini. Berarti tempelnya di dekat sini, ya. Ditempel sesuai caranya. Ini yang menyapu ya? Iya, betul. Oke, lanjut, silahkan. Oh, di sini berarti di atas dia. Gitu, di. Gak apa-apa. Daunnya gak kelihatan, gak apa-apa. Oke, silahkan. Cuma yang melipat, oke. Betul, tempel situ, mah. Oke. Sudah dari kelompok 2? Oh iya, silahkan. Masih satu lagi ternyata.
Nah, anak-anak, kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompok untuk membantu Cia merapikan ruang tamu dan juga merapikan kamar tidurnya. Nah, sekarang Bu Helin mau dengar pendapat yang kalian berikan sebagai solusi atas masalahnya Cia. Nah, untuk itu kita akan melaksanakan apa kira-kira anak-anak? Kita akan melaksanakan presentasi kelompok. Nah, tentunya ini kita acak lagi. Siapa yang presentasi duluan? Apakah kelompok 2 atau kelompok 1? Nah, kita acak ya, biar adil ya. Kita acak-acak-acak pakai ini. Nah, kita akan mengajak siapa kelompok yang duluan untuk presentasi ya. Kira-kira kelompok siapa nih? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kita cek ya. 1, 2, 3. Oke, kelompok 2 silahkan presentasi terlebih dahulu, nanti disusul oleh kelompok 1. Nah, untuk presentasi biar memudahkan, kan tidak perlu maju ke depan sini. Kalian cukup berdiri di depan hasil kerja kelompok kalian. Terus menjelaskan ya. Yang dijelaskan apa saja? Dijelaskan yang pertama, kira-kira tadi yang kotor itu bagian apa saja? Terus yang kedua, cara yang kalian sarankan sebagai solusi untuk dilakukan Cia itu apa? Terus alatnya apa yang bisa digunakan? Dan jangan lupa di awal harus perkenalan. Biar semuanya tahu. Oh, ini kelompok 2 anggotanya ini ya. Oke, paham? Nah, kita mulai presentasinya dari kelompok 2. Silakan berdiri di sebelah sana. Untuk kelompok 1 silakan menghadap ke kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil diskusi kami. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota kita. Saya Zia Latisa Goema. Saya Naila Talita Zahra. Saya Friska Nindya Ramadhani. Yang pertama, ini ada lantainya kotor. Kita harus menyapu lantai dan alatnya sapu dan pengki. Yang kedua, ini kasurnya tidak rapi, terus harus membersihkan tempat tidur. Alatnya adalah kemoceng dan membersihkan mainan pakai tangan. Lalu tadi lemarinya berantakan. Terus dindingnya kotor. Terus lantainya juga ada nodanya. Alat yang kita perlukan untuk merapikan pakaian pakai tangan. Untuk mengelap dinding itu pakai kain lap. Untuk mengepel lantai pakai kain pel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami mau perkenalan. Perkenalkan, nama saya Rahma Tafiana Larissa. Perkenalkan, nama saya Ima. Perkenalkan, nama saya Diana Febriatul Jana. Tadi lantainya kotor, sebaiknya disapu. Alat yang dibersihkan yaitu sapu dan tempat sampah. Tadi temboknya kotor, itu harus dicat kembali. Ini mejanya kotor dan setelah itu mengelap meja kain lap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, luar biasa sekali. Kalian sudah
membantu si Cia untuk menyelesaikan masalahnya. Membersihkan apa aja tadi? Yang pertama membersihkan ruang tamu. Yang kedua membersihkan apa tadi? Kamar tidurnya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Yeay. Nah, Bu Elin mau memberikan saran, mungkin saat presentasi kalian bisa sambil menunjukkan dengan jelas ya. Misal yang kotor bagian lantai, lantainya kotor. Jadi cara yang harus dilakukan adalah ini. Nah, alatnya adalah ini. Sambil hadap ke teman-teman yang lain. Begitu ya? Nah, anak-anak, tadi kan kita bekerja kelompoknya sama-sama nih, dan kalian juga sudah berhasil menyebutkan cara serta alat yang diperlukan untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal rumahnya siapa tadi? Cia. Nah, kita bahas dulu ya apa yang kalian kerjakan. Nah, anak-anak, tadi kalau kalian sadar, kalian tuh harus, kok harus ya? Kalian tuh sudah menerapkan berpikir komputasional. Salah satu prinsipnya itu adalah dekomposisi. Jadi dekomposisi ini merupakan salah satu prinsip berpikir komputasional yang kegiatannya itu memecah masalah yang besar. Bayangin kalian jadi si Cia, anak kecil yang lihat kamarnya tiba-tiba berantakan kayak gitu. Nah itu kan jadi masalah yang besar ya. Wah gimana ini? Udah patah semangat duluan kan. Nah kalau kalian pakai dekomposisi, kalian tuh bisa memecah masalah yang kompleks, yang besar tadi, yang rumit tadi, menjadi bagian-bagian lebih kecil. Maksudnya gimana Bu kok dibagi menjadi bagian lebih kecil? Nah kalian tadi hebatnya sudah mengidentifikasi. Nah misalnya dari kelompoknya Zia, udah diidentifikasi, oh lantainya kotor, berarti kalau lantainya kotor, ini loh yang harus dilakukan, ini loh alatnya. Sama, kelompok ini tadi juga udah keren, wah ada potnya yang jatuh, nah berarti caranya ini, alatnya ini, itu namanya dekomposisi. Jadi kalian menyebutkan secara detail bagian mana saja yang perlu dijaga kebersihannya dan alat-alatnya, itu namanya dekomposisi. Nah, paham ya berarti dekomposisi itu? Paham? Nah, selain dari kegiatan kelompok tadi, dekomposisi juga sudah kalian terapkan dari kalian membagi tugas kelompok tadi. Kalau kalian kerjakan sendiri anak-anak, tak kayak satu anak, satu gambar gitu. Selesainya lama enggak? Ribet juga toh. Oh, toh. Nah, kalau kalian bekerja kelompok tadi, cepet kan selesainya? Ya. Nah, itulah dekomposisi. Ketika kita memecah masalah yang luar biasa, yang besar, yang rumit, yang kompleks itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah kita lakukan. Lalu yang kedua, misal nih kalian mau pergi berlibur. Misal Ima ditelepon ibunya. Ima, ayo besok kita pergi ke Australia. Wede. Nah, Ima, kamu ditelepon ibumu kayak gitu ya, Ma? Pusing nggak? Besok harus berangkat ke Australia. Pusing pastinya, ada banyak yang harus dipersiapkan. Tapi kalau Ima menerapkan dekomposisi, Ima rinci nih, apa yang perlu dibawa, terus apa yang perlu dimasukkan ke dalam tas 1, apa yang perlu dimasukkan ke dalam tas 2, itu namanya dekomposisi. Kalau udah kayak gitu, Ima pusing lagi nggak? Udah enggak kan? Oh, berarti yang perlu tak bawa ini, nanti kalau sudah tak centang. Nah, kayak gitu. Terus, merapikan pakaian di almari. Sopo sing kerep bingung golek klambine ning jero lemari. Wow, seenak yo. Nah, pakai dekomposisi ini. Caranya seperti ini anak-anak. Misal kalian sek tas umbah-umbah ya, atau ibu kalian baru saja nyuciin baju kalian. Banyak gitu ya. Kan ada beberapa pakaian itu yang nggak bisa dilipat. Betul? Ada juga pakaian yang bisa dilipat. Nah, di sini kita pakai dekomposisi. Kalian bisa mengelompokkan tadi anak-anak penggunaan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita lakukan setiap hari. Gimana, sudah makin paham sama dekomposisi? Sudah ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kalau tadi kan kegiatannya masih berkelompok, sekarang Bu Helin mau kegiatannya sendiri-sendiri. Biar Bu Helin tahu, ini udah paham ya? Apa belum ya anak-anaknya? Apakah Diana udah paham? Apakah Friska sudah paham? Kalian harus cari tahu. Cari tahunya lewat kegiatan dengan quizzes. Dulu namanya quizzes, kalau sekarang namanya Wayground. Ya. Nanti kita nggak perlu pakai HP anak-anak, kita akan pakai kertas ini. Nah di kertas ini sudah ada kode jawabannya. Ibu Helin bagikan dulu ya, biar kalian bisa membayangkan. Nah, nanti kalian jawabnya anak-anak di-scan sama Bu Helin. Jadi kalau kalian pengen jawab A, silahkan kertasnya diputar sampai tulisan A ada di atas. Kalau pengen jawab B,
Artinya salah satu. Kita cek ya, siapa yang betul. Kita cek 1, 2, 3. Nah, dia sama Ima yang betul ternyata ya. Soal nomor 2 tadi ya. Berarti putarnya jangan sampai kebalik ya. Bahaya. Oke. Oh, ini sudah. Ini ya. Ya, guys. Oke, kita cek ya jawabannya. Ada yang salah nggak ya? 3, 2, 1. Weh, benar semua ya. Berarti nih, anak-anak menjawab dengan benar ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Ini sudah. Oke, sudah siap. Ini sudah. Oh, belum. Ini sudah. Kalau dari jawaban bisa ya? Bisa. Tinggal rekam. Ya. Sudah siap? Mana yang paling efektif untuk menjaga kebersihan dan matematika cek ya? Jawabannya adalah yang ada satu anak yang jawab salah. Soal selanjutnya. Ya, ulangannya seperti ini, biar ada gambaran. Hei, seksi, bentar. Usia sudah. Sudah siap? Di sini bisa kalian cek juga hasilnya. Tadi kalian tuh benar berapa, salah berapa, dan ini adalah urutan dari yang paling tinggi skornya. Ada Zia, ada Rizka, ada Ina, dan seterusnya ya. Nah, anak-anak boleh lihat kalian tadi bisa menyelesaikan soal yang diberikan Bu Emin dengan lumayan baik ya. Berarti anak-anak kurang lebih sudah memahami materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah, Oke, nah anak-anak gimana kegiatan kita hari ini? Seru nggak? Seru. Apa nih yang buat kalian paling seru? Bermain. Yang mana lagi? Yang kuis-kuis tadi, seru nggak? Seru, oke. Terus kerja kelompoknya tadi, seru nggak sama teman-temannya? Seru juga. Nah, piye sih? Karena kita Oke, karena kita melaksanakan dekomposisi, makanya semua kegiatannya bisa seru dan berjalan dengan lancar, betul? Nah, biar Bu Elin tahu lebih detail, menurut kalian pembelajaran hari ini itu seperti apa, Bu Elin akan membagikan lembar refleksi yang harus kalian isi ya. Ditulis sesuai dengan keinginan hati kalian ya. Silahkan kalian tulis menurut kalian permainan pembelajarannya seperti apa, ekspresi kalian dengan memilih emoji yang ada di sana. Nah anak-anak, lembar refleksi sudah kalian kerjakan. Bu Elin mau ambil lagi ya. Oke, nanti lembar refleksi yang kalian berikan akan menjadi bahan pertimbangan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Nah, anak-anak sebelum Bu Elin tutup, Bu Elin ada 2 pesan nih buat kalian. Yang pertama, nah kalian kan sudah memahami materi hari ini dengan baik ya. Nah, jadi tugas kalian nanti menyelesaikan masalah kebersihan yang ada di rumah kalian
dan menyebutkan solusi yang bisa kalian berikan. Bu Helin akan bagikan lembar refleksi, lembar pengayaan kepada kalian. Nanti bisa kalian tulis di sini ya, masalah kebersihan yang ada di rumah kalian apa, terus solusi yang bisa kalian berikan. Ini buat PR ya, oke. Nah, Bu Helin kasih satu-satu ya. Oke, nah itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, anak-anak, sekarang silahkan kalian keluarkan 2 benda dari dalam tas kalian. Sembarang, bendanya apa aja sembarang. Nggak ada benar, nggak ada salah. Sembarang terserah mau mengeluarkan benda apa. Pokoknya jumlahnya 2. Boleh, tidak apa-apa. Itu kan juga bagian dari dalam tas. Boleh. Random aja nggak apa-apa. Oke. 2 ya, bendanya 2 ya. Oke. Ada apakah ini Bu Helin kok mengeluarkan benda ini? Sudah? Sekarang diangkat bendanya yang kalian keluarkan. Oke, macam-macam ya. Nah, sekarang anak-anak menuju ke sebelah sini. Kita kelompok 1. Naik, sini naik. Ima agak sini. Sudah? Kelompoknya Zia dan kawan-kawan agak sini. Nah, anak-anak bisa kalian tunjukkan lagi bendanya tadi? Jatuh. Nah, sekarang masih dalam suasana kelompok yang tadi, kelompok 1 sama kelompok 2. Anak-anak, silahkan kalian menyusun benda ini menjadi benda yang panjang, disusun yang panjang. Kelompok yang bisa menyusun paling panjang adalah yang menang. Ya, tidak boleh tukar benda loh ya. Pokoknya dipikir ampreh itu iso panjang. Yo, oke, siap? Silahkan dipikirkan dulu. Dipikirkan dulu. Ini nanti mau dibuat seperti apa biar panjang. Nah, sudah? Nah, silahkan ditaruh di bawah. Kita akan mulai panjang-panjangan. Kita tidak balik di bawah. Startnya sama. Naila agak ke sana duduknya. Nah, Rahma di depannya Naila. Diana di depannya Zia. Nah, seperti itu ya. Siap? Dibuat sepanjang mungkin. Idenya dikeluarkan. Startnya adalah di sini. Di sini aja. Nah, Naila agak sini. Siap? Nah, disusun sepanjang mungkin. Tak hitung dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 1. Oke, pemenangnya adalah kelompok Zia dan kawan-kawan. Nah, ini sebenarnya bisa dipanjangin ya. Kalau Diana tadi nggak panik, ini bisa dipanjangin, bahkan melebihi dari kelompok ini sebenarnya ya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Yuk, bisa kembali ke tempat duduknya anak-anak. Nah, anak-anak, kegiatan tadi itu juga menggunakan dekomposisi, di mana kalian tuh belajar merinci, menjelaskan detail, menyebutkan dengan detail ini Beniso Dowo, Amreh Dowo kayak gimana, kayak Naila tadi. Buku gambarnya dibuka biar bisa panjang, itu dia memanfaatkan dekomposisi. Lalu Diana tadi hampir aja bisa dekomposisinya dijalankan dengan lancar. Sayangnya ketika mencari tempat selotipnya yang harus ditarik belum ketemu. Nggak apa-apa, nanti kalau ada permainan lagi kita akan manfaatkan dekomposisi ya. Nah, anak-anak terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari Bu Helin dari awal hingga akhir. Tak acungi jempol kan, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bu Helin mau mengatakan sebuah kata-kata hari ini. Asik. Bersih itu sehat, bersih itu hebat, kebersihan itu kunci hidup sehat dan nyaman. Sekian materi yang bisa Bu Helin sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya selesai.